Dalam LK1.4 ini, masalah terpilih yang akan diselesaikan aktif. Nah, lebih jelasnya, tadi sudah dikatakan, masalah terpilih yang akan diselesaikan rendahnya motivasi belajar siswa. Oke, rendahnya motivasi belajar siswa. Para sobat semuanya, masih bersama channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita membahas LK1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Tapi sebelumnya, sama-sama kita mari mendukung channel ini agar semakin semangat berbagi info pendidikan, info PPG, soal PPG, dan info P3K. LK1.4 ini membahas mengenai masalah terpilih yang akan diselesaikan dan akar penyebab masalahnya. Dalam LK1.4 ini, masalah terpilih yang akan diselesaikan aktivitas mahasiswa yang pertama itu menentukan kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya. Yang kedua, menentukan masalah minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Jadi kata kuncinya sini minimal 2, lalu tugas keseharian guru. Minimal 2, keseharian guru. Lalu peran dosen memberikan masukan, arahan, bimbingan tentang kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya. Yang kedua, memandu, memfasilitasi diskusi untuk menentukan 2 masalah dan akar penyebabnya. Karena apa? Karena dari awal kita LK1.1 itu lebih daripada 5 masalah yang kita identifikasi, lalu masuk ke LK1.2 dan LK1.3 lebih mengerucut mengenai identifikasi masalahnya. Dan pada akhirnya di LK1.4 ini peran dosen memandu untuk menentukan 2 masalah dan akar penyebabnya. Nah, kita lihat LK sebelumnya. Ada LK1.1 identifikasi masalah, ada jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, analisis identifikasi masalah. Lalu LK1.2 kita mengeksplorasi penyebab masalah. Ada masalah yang diidentifikasi. Nah, masalah yang telah diidentifikasi dalam LK1.2 ini masih kita ingat itu berasal dari LK1.1. Nah, ini dari LK1.1 dimasukkanlah dia ke kolom masalah yang telah diidentifikasi LK1.2. Lalu hasil eksplorasi, analisis eksplorasi penyebab masalah ini kita masukkan dia ke LK1.3, penentuan penyebab masalah. Oke, hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi sangat berhubungan LK1.1, LK1.2 dan LK1.3, dan pada akhirnya pada LK1.4. Nah, kita buat contoh. LK1.3 itu penentuan penyebab masalah. Kita ambil satu masalah yang telah diidentifikasi, itu adalah rendahnya motivasi belajar siswa kelas 9 dalam pelajaran PPKN. Oke, ini contoh, tergantung daripada unit kerja Bapak Ibu ataupun situasi di sekolah masing-masing. Masalah apa yang telah diidentifikasi. Lalu hasil eksplorasi penyebab masalahnya kita lihat ada 14 faktor atau 14 penyebab. Yang pertama, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru,
siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu, lemahnya motivasi dalam diri siswa sendiri, siswa bermasalah, kurangnya perhatian orang tua di rumah, pergaulan buruk, faktor kemajuan teknologi, siswa perlu merasa bahwa tujuan pembelajaran yang harus dicapai berharga dan menarik, cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, proses belajar mengajar yang dilakukan guru monoton atau hanya metode ceramah. Jadi, dari 14 penyebab ini tadi sudah dikerucutkan atau sudah ditentukan khusus untuk guru penyebab masalahnya. Oke, kita lihat di sini, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Lalu, proses belajar mengajar yang dilakukan guru monoton hanya metode ceramah. Jadi, akar penyebab masalahnya ini adalah proses belajar mengajar yang dilakukan guru monoton dan hanya metode ceramah, sehingga bisa menyebabkan guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Lalu, lemahnya motivasi belajar siswa diakibatkan oleh proses belajar mengajar yang monoton dan hanya metode ceramah. Nah, kita masuk ke LK 1.4-nya, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Masalah terpilih yang akan diselesaikan adalah yaitu ini, rendahnya motivasi belajar siswa kelas 9 dalam pelajaran PPKN. Maka ini kita masukkan ke kolom masalah terpilih. Oke, yang ini saya ulangi, yang ini kita masukkan kemari. Sudah, akar penyebab masalahnya proses belajar mengajar yang dilakukan guru monoton hanya metode ceramah. Oke, ini salah satu contoh untuk LK 1.4. Nah, lebih jelasnya, tadi sudah dikatakan, masalah terpilih yang akan diselesaikan rendahnya motivasi belajar siswa. Oke, rendahnya motivasi belajar siswa. Mengapa rendahnya motivasi belajar siswa? Penyebab masalahnya adalah metode mengajar guru yang tidak efektif dan variatif, hanya metode ceramah atau monoton. Oke. Yang kedua, belum optimalnya siswa dalam metode pembelajaran diskusi kelompok. Penyebab masalahnya adalah guru langsung memberikan tugas ataupun poin-poin yang mau dikerjakan tanpa ada persiapan perencanaan diskusi. Oke, itu akar penyebab masalahnya. Jadi, saya ulangi lagi atau kita pelajari kembali mengapa motivasi belajar siswa itu rendah. Penyebabnya adalah metode mengajar guru yang monoton ataupun dengan hanya menggunakan ceramah. Lalu yang kedua, belum optimalnya siswa dalam pembelajaran diskusi kelompok. Mengapa masalah itu terjadi? Karena penyebabnya itu adalah guru langsung memberikan tugas ataupun poin-poin yang mau dikerjakan tanpa ada struktur ataupun perencanaan diskusi yang akan dilakukan oleh guru terhadap siswa. Nah, itu contoh daripada LK 1.4. Dan selanjutnya itu alur pembelajaran pendalaman materi. Ini sudah kita lalui dan pada LK 1.4 itu sudah terakhir di penentuan penyebab masalah. Awalnya kita identifikasi, lalu kita eksplorasi penyebab masalah, dan terakhir di LK 1.4 penentuan penyebab masalah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke agenda mengenai pendalaman materi sesuai dengan penentuan penyebab masalah. Nah, ini dia lebih jelasnya. Kita masuk ke langkah 1 sudah, langkah 2 sudah, langkah 3 sudah, maka kita masuk kepada langkah yang keempat, eksplorasi alternatif solusi. Dan langkah kelima sampai dengan kita refleksi akhir dan rencana tindak lanjut atau RTL. Sekian informasi yang dapat kita bagikan mengenai LK 1.4. Tetap semangat dan jangan lupa tetap dukung channel ini. Mari sama-sama kita
mendukung channel ini agar semakin semangat dan tidak ketinggalan info-info selanjutnya. See you next video.